time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke teman-teman, saat ini aku mau membahas beberapa contoh soal barisan dan penerapannya. Pertama-tama kita kenalan dulu dong. Aku Devi Amelia Tembunan. Sekarang aku lagi membuat UAS mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dari dosen Pak Maulana Amirul Adha SPD MPD. Oke, kita langsung ke soal pertama ya guys. Perusahaan sepatu ABC memproduksi 1.500 unit sepatu remaja pada tahun pertama dan produksinya mengalami peningkatan sebanyak 75 unit setiap tahun. Berapa produksi sepatu remaja tersebut pada tahun ketiga dan berapakah produksi sepatu remaja tersebut sampai dengan tahun ketiga? Oke, kita akan ke pembahasannya. Seperti yang tadi kita lihat itu, berarti itu tidak jauh dari aritmatika. Yang diketahui A-nya itu adalah atau suku pertamanya itu adalah 1.500 yang tadi. Terus kalau B itu adalah beda, yaitu adalah bedanya itu 75 unit dan N-nya adalah 3. Yang ditanya adalah UN dan DN. Yang pertama kita cari dulu U3-nya. Yang ada rumus yaitu adalah U sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Setelah itu kita tinggal masukin angka-angkanya, yang dimana tadinya yang diketahui A itu 1.500, terus N nya itu 3 dan B nya 75. Kita tinggal masukin. Setelah itu kita langsung hitung, hasilnya adalah 1.650. Sekarang kita mencari DN, dimana rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah U. Seperti tadi kita masukin angka-angkanya, di mana A itu adalah 1.500, di mana U yang tadi adalah 1.650 dan hasilnya adalah 525. Oke. Sekarang kita soal kedua, yaitu hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 15 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 10% per tahun. Kita lihat pembahasannya, diketahui P sama dengan 15 juta, I sama dengan 10%. Kita bisa ubah menjadi deksimal, yaitu adalah 0,10 dan N-nya adalah 4. Sebelum kita mau mencari, kita harus cari dulu pendapatan bunga sederhananya. Cara mencarinya itu adalah kita punya rumus, yaitu adalah I sama dengan P dikali I dikali N, di mana P adalah 15 juta dan I adalah 0,10. Nanti akan hasilnya 4.500.000. Setelah udah dapat pendapatan bunga sederhananya, kita ada rumus lagi, yaitu adalah Fn sama dengan P ditambah P dikali I dikali N, di mana Fn adalah nilai pada masa Kn. Terus P itu apa? Yaitu adalah jumlah investasi atau modal awal gitu. Terus PIN yaitu yang kita cari tadi, yaitu adalah pendapatan bunga sederhana. Nah, kita tinggal masukin aja. P itu kan tadi awal modal awal ya, yaitu adalah 15 juta. Terus PIN itu tadi apa? Yaitu adalah 4.500.000. Terus kita tambahin, yaitu adalah 19.500.000. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3, yaitu pada tahun 2000 penduduk Indonesia jumlahnya 182 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,80%. Berapakah penduduk tahun 2010? PO adalah 182 juta, di mana PO adalah jumlah penduduk tahun awal. Terus R adalah pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan penduduk yaitu adalah 1,80%. Dan N-nya adalah selisih tahun antara PT dan PO. Kalau PT itu adalah total penduduk pada periode. Berarti yang kita cari itu adalah PT. Kita cari
tahun 2010 ya guys. Kita ada rumus, yaitu adalah PT sama dengan PO dikali 1 ditambah R. Kita tinggal masukin aja. Yang seperti tadi itu, PO adalah 182 juta jiwa. Kalau satu itu adalah udah konstanta, udah angka tetap di sebuah rumus. Itu teman-teman. Pangkat N dikurang 1. N itu apa? N itu adalah selisih antara tahun PT dan PO. Itu adalah selisihnya tahun 2000 sama tahun 2010. Itu adalah selisihnya 11 dikurang 1. 11 kurang 1 itu adalah 10. Nah, terus kita tinggal menghitung angka-angkanya. Terus 182 juta jiwa 1,180 pangkat 10, dan jumlah akhirnya adalah 216580. Terus kita ke tahun 2024, itu adalah tahun sekarang. Sama kayak yang tadi, di mana PO-nya adalah 182 juta. Yang bedanya itu adalah N-nya, selisih PT sama PO. Tadi selisihnya tahun 2010 itu 11. Ini sekarang beda, yaitu selisihnya 21. Jadi 21 dikurang 1 itu 20. Terus kita masukkan semua angka-angkanya sesuai rumus. Setelah itu kita hitung, dan jumlah akhirnya adalah 289.380.000. Gitu teman-teman. Sekian dan terima kasih.